Ada yang masuk kut segala macem motornya. Udah abis itu ada yang pokoknya Texas mencar sampai ada yang minta anterin teman gua Tulan Kartika ada. Oh 7HC. 7HC di angkatan itu juga lagi lumayan tuh. Ya kan? Ya, itu alot juga bang sama gua. Sama DMT ya? juga alot juga dia. Kalau sampai ngeklaim jawara tidak lah. Enggak, karena masih banyak yang lebih gila sih bang. Benar. Lagi pula jawara di dalam hal tawuran kan buat apa? Iya, nggak penting. Teman-teman nih yang mau nyari kosan, mungkin buat kuliah ya kan, mungkin benar. buat kerja atau buat misalnya lagi cabut dari rumah ya kan. Nih hubungin Bacek ya kan. Emang dia sempat jabanin, emang dia lagi nongkrong doang lu gebrak? Awalnya lagi nongkrong, gua gebrak. Dia tapi ngejabanin tapi ada BR juga? Ada BR, dia megang BR. Gua masih inget tuh pas kedua kali dia megang kelewang. Dia tuh pas megang BR sama-sama udah disamperin nih, dia mundur cabut. Dia masuk ke gang. Kan samping halte gang tuh. Iya tahu. Masuk ke dalam situ. Terus dianya masa Texas nggak mungkin nggak ngebalikin kan? Ngebalikin. Oh kan dia ngebalikin kan? Nah, tapi ngebalikinnya nggak di hari situ, nggak di hari H. Oh hari lain. Minggu depannya dia ngebalikin. Dia sama Tamrin tuh ngebalikin ke Joglo. Gantian dia datang ke daerah lu. Iya, pencar rambutnya dia. Ada yang sempat disambut juga sih bang. Itu gue nggak tahu tuh gue nyambut Texas apa gimana. Pokoknya tuh di pikiran gue tuh Texas, pokoknya pelajar di Joglo masuk hari Jumat itu Texas. Pikiran anak-anakan gue. Soalnya emang udah rumornya kayak gitu. Udah emang dari hari sebelumnya udah kayak gitu Texas mau ke barat. Iya. Udah tuh gue pada ngumpul di Joglo dekat pom bensin. Joglo nggak lama pelajar awalnya sekali pakai baju seragam. Komplit dah gondrong, inget banget tuh. Habis itu nggak lama rame yang lewat digebrak sama anak-anakan gua, jebol, ada yang masuk kut segala macem motornya. Udah habis itu ada yang pokoknya Texas mencar sampai ada yang minta anterin teman gua balik ke selatan. Dia sendirian. Tapi dia kenal teman lu? Enggak. Jadi kayak orang hilang bang, bener-bener kayak anak hilang. Anak hilang minta tolong ke teman gue, bang tolong anterin gue ke selatan bang. Tapi kan kita nggak tahu jalan. Itu anak mana kan? Iya Texas tuh bang. Oh benar. Iya dia bilang Texas. Tapi teman gue bagusnya dia bukan anak berantem sih bang, anak nongkrongan doang. Jadi kayak sama teman gue cerita ke gue, ngasih tau ke gue semalam anak Texas hilang dia anterin dia bilang gitu. Ini jangan baper ya kan, cerita masa lalu cerita doang. Tapi itu pas dia ngebalikin bener sama Tamrin? Bener sama Tamrin. Rumor doang apa lu tahu nih? Tahu. Gue calo-caloan. Gue waktu itu calo-caloan sama... kontak-kontakan sih sebenarnya. Sama Tamrin ada. Oh, jadi datang sama Tamrin? Iya, datang sama Tamrin. Lah kan tuh dua sekolah kan terkenal ini juga. Menggelegar juga lah namanya. Menggelegar, iya benar. Kok lu bisa ngebuat dia cabut? Wah, nggak tahu bang tuh. Jangan nggak tahu dong. Kan lu pelakunya nih. Hoki kali bang itu. Nah, kompak karena Hoki 3 kali. Karena kompak sih bang, terus nggak tahu kayak kompak saling sama-sama ngegebrak, dia mundur. Tapi kan dia sempat ngejabanin. Suruh ngejabanin. Ngetos juga. Lama lumayan. Dia pakai petasan bang. Nembakin petasan juga kok dia. Cuma gitu, nembakin petasan dia mundur. Jadi ngetosnya nggak begitu lama. Oh. Kayak lempar-lemparan lah. Mungkin karena dia datang ke daerah lu kali ya? Iya. Canggung apa gimana gitu? Takut. Bukan takut sih, kayak dia nggak tahu medannya lah bang. Itu kan daerah lumayan jauh lah. Iya, dari dia. Iyalah. Ke Joglo. Oke, Bacok. Dari tadi kita udah cerita tentang ributnya kan? Sekarang kita cerita tentang ributnya lagi. Apa nggak banyak. Ini deh, gue pengen nanya Cal. Apa? Tadi ada komen, nggak tadi sih. Dari beberapa lalu tuh ada yang minta ceritain. Musuh terberat DMT di angkatan lu siapa sih? Musuh terberat di angkatan gua itu KR bang. KR kan lu baru sekali bentrok tapi kan? Apa pernah lagi? Pernah lagi. Di mana? Di ini bang, di Permata Hijau. Di Permata Hijau tuh yang kata posisinya, gue pengen ngebalikin KR nyata ya. Abis yang hut jebol itu? Abis yang hut jebol nyata pengen ngebalikin KR. Permata Hijau di Simpruk tuh.
anak-anak gue udah jalan-jalan, udah nggak ada lah ibaratnya, katanya udah nggak ada. Kira pas gue jalan ke arah Rawabelong, KR lewat dari situ beberapa, ternyata emang dia niatan mau ngepres gue bang, emang dia niatan mau bikin mati DMT lah ibaratnya. Anak-anak dia yang kena satu orang, yang kayak disayurin lah swing sama bibirnya. Nggak lama KR dari arah flyover Simpruk tuh rame banget bang itu, rame banget, bagusnya Intel langsung keluar, jadi gue selamat tuh, selamat. Jadi lu udah dapat mangsa satu. Udah sama-sama seri induknya datang. Iya, beban. Oh dia cabut lah. Oke. Selain KR, musuh atau jangmus terberat lah, ribut-ribut yang paling nggak bisa lu lupain lah Cek gitu, yang lucu, greget. Lucu atau ngebuat lu jadi luka gitu, luka yang mendalam. Itu apa sih? Itu waktu itu sih gue yang lucu ya, yang luka mendalam waktu teman gue kena sih bang sebenarnya. Siapa? Artulan Kartika ada. Oh 7HC. 7HC di angkatan itu juga lagi lumayan tuh. Ya kan? Ya, itu alot juga bang sama gue. Sama DMT ya? juga alot juga dia. Dia pertama kali tuh ribut di Deplu yang diceritain itu Aren. Yang si anak-anak gue yang sayur. Oh iya. Itu benar tuh. Itu benar. Ya, benar. Cuma ya pas dibalikin lagi pas anak-anak gue keluar dari kebun, dia udah nggak ada. Oke. Udah nggak ada, dicabut. Habis itu pas kedua tuh sama-sama makan korban sih bang. Anak-anak dia juga ada yang kena, anak-anak gue juga ada yang kena. Yang di mana? Di Tol 63 kedua. Oh iya. Tapi kemarin si Boy sama Derry bilangnya elunya yang cabut. Gue narik sih bang jatuhnya. Narik. Cuma teman gue nggak siap. Dia ke ekstrim sama kakinya sendiri jatuh dan kena. Di habek sini ya. Di situ pas gue balikin lagi anak-anak ini juga ada yang kena. Disabet. Jadi jatuhnya gini-gini. Sama seri. Sama-sama ngebalikin korbannya sama kok satu-satu. Iya. Itu lumayan juga. Lumayan. Seru juga. Seru bang. Lumayan. Itu pikiran karena teman gue ada yang kena sih. Teman dekat gue bang masalahnya. Jadi ya kayak terngiang-ngiang lah di pikiran gue. Jadi, berarti sama 7HC emang sering juga ya? Sering. Sampai pas SOTR kemarin tuh juga. Itu dipecah. Kemarin kapan? Kemarin? Enggak, pas tahun 17 apa 18. Lu baru lulus bentar ya? Baru lulus bentar. Dia jebol. SOTR bentar. Dia duluan yang nabrak DMT bang. Di HC-nya dong. Di mana sih tuh? Di mana ya? Bintaro. Daerah Bintaro. Pondok Ranji bukan sih ya? Arah Pondok Indah dah, Lebak Bulus di situ. Iya, di arah situ ributnya. Maksud gue kan kalau SOTR kan ramai banget Cek. Iya. Itu gimana? Gue baru keluar dari panti bang. Gue udah keluar dari panti. Pas gue ngeliat kiri, ramai banget nih bocah. Katanya Kartika kan, dia udah nabrak duluan. Tabrak balik sama anak-anak gue. Jebol. Udah. Bentrok sempat ngetos juga. Bentrok sempat. Dia malah kan kecot banget pasti. Soalnya kan ramai banget kan. Iya benar-benar. Dia bentrok bentar, mundur. Dia ngelayanin lagi bang, turun lagi, mundur lagi. Mundur kayak ya iseng, ngejabarin iseng lah. Iya. Nahanin, cuma jebol lagi. Oke. Lanjut nih Bacek ya kan. Yeah. Dari tadi kita udah cerita ribut, kayak banyak juga ya kan ceritanya. Iya. Tiap Jumat malam bang. Iya, gue yakin sih karena di angkatan segitu juga lagi 17 tuh gue rasa tuh di semua sekolah hampir rata sih. Iya lagi naik-naik ya. Lagi naik-naiknya di setiap sekolahan. Iya. Benar-benar. Di KR juga sama tuh lagi naik juga di 17-nya. Nah, gue pengen nanya tuh di angkatan lu kan katanya 17 kompak. Terus lu ya ributnya juga pada gila-gila ya kan. Yang lu rasain kalau lagi ribut itu apaan sih, Cak? Kalau lu bisa berpikiran sampai kompak, sampai berani datang kemana-mana, yang lu rasain tuh apa? Sampai berani kayak gitu. Seru aja bang. Seru aja rame-rame. Gue sih kalau di pikiran gue kayak gitu. Seru rame-rame, jalan bareng gitu sih. Kayak ya karena keramaian itu sih yang bikin gue seru bang. Kalau lu lagi ngetos gitu, lu nggak takut apa gimana? Dulu ya, ini bicara dulu kita. Gue dulu takut bang. Cuma kan kalau misalnya lu berhenti lu yang dibacok. Misalnya kan kalau misalnya gue sih ngetos, gue nggak sampai bacok orang sih bang. Maksudnya kayak masa? Enggak. Ya coba kalau niatnya mungkin niatnya nggak kayak gitu ya. Niatnya gitu. Ngetos. Udah kalau waktu pernah sekali gue ribut ngetos, udah nih cabut, dia udah nggak gue kejar. Karena emang niatnya gue kalau lagi pengen ngebacok, kalau enggak ya enggak gitu. Oke, setuju. Kalau di zaman lu gitu ribut tuh masih
keras lumayan, tapi juga masih ada buat seru-seruannya ya kan? Seru-seruan. Iya nggak sih? Nggak sampai ini banget sih bang, nggak sampai getol banget. Nggak yang benar-benar mati-matiin. Iya enggak. Ya contoh kayak yang lu ke Texas 3 kali, itu kan nggak sampai mati. Sampai mati. Terus yang KR Hood Dalmatian, nggak sampai mati. Paling ya motor-motor doang kan. Motor hilang lah paling nggak. Motor dibuang-buangin gitu ya. Kalau sekarang nyawa yang dibuang-buangin. Nyawa bang, kayak sekarang kayak kalau misalnya ribut nih, gue harus dapat korban. Kayak gitu dah. Kalau dulu kan seadanya lah, seketemunya, ketemu di jalan ya babat. Enggak ya udah, masih maksain. Kalau bicara ini, cek JWB Jawara Barat. Iya. Sebenarnya nggak pantas juga sih kita bahas gini kan. Cuma iseng aja lah. Iseng. Itu kan sebenarnya bermunculan kayak sama tuh di selatan juga tuh. JWS katanya KR, Texas, Ubud dan macam-macam. Sebenarnya tuh dari sekolahnya nggak ada yang ngakuin kan? Kayak dari sekolah kita pribadi nggak pernah ngaku gitu kalau kita tuh jawara-jawara. Cuma mungkin yang ngebuat itu jadi suatu yang viral tuh netizen ya, iya nggak sih? Iya benar. Wah ini jawarannya ini ya kan. Sebenarnya kan itu lebih kepada nih ini sama ini kuat mana gitu kan. Anggapan orang aja sih bang. Iya. Nah kalau di barat DMT paling kuat apa gimana? Dari pasti zaman lu lah. Paling zaman gua dibilang paling kuat mah enggak bang. Soalnya kan gua pernah jebol. Di barat juga? Di barat pernah jebol. Ya. Soalnya di barat yang terkenal saling beradu-beradu tuh DMT sama Yadika. Yang gua tahu ya sebagai anak selatan ya. Iya, emang booming sih bang itu maksudnya beritanya. Ya DMT Yadika emang ya sering banget sih bang kayak gitu, maksudnya ribut-ribut. Cuma ya gitu, dibilang gua jebol juga enggak. Dia jebol juga enggak. Dia jebol juga enggak. Ya sama aja sih bang sebenarnya. Iya, sebenarnya tergantung anggapan orang. Dari lu pribadi musingin enggak hal kayak gitu? Gue sih cuek aja. Cuek kan? Cuek, iya. Ya bodo amat dah mau orang jawara siapa, jawara siapa. Cuek aja. Cuma pada saat dulu mungkin kita ini aja giro pengen kita menang terus gitu ya. Benar. Cuma kalau sampai ngeklaim jawara-jawara tidak lah. Enggak, karena masih banyak yang lebih gila sih bang. Benar. Lagi pula jawara di dalam hal tawuran kan buat apa? Iya, nggak penting. Palingnya cuma kayak, wih, anak sini nih cuma gitu doang. Maksudnya kayak namanya adalah bang, gitu doang. Wah dia nih di selatan kuat nih. Iya, cuma gitu doang. Nah, Bacek. Iya. Dari dulu lu kan bisa dianggap bader ya kan? Bandel ya kan? Iya. Lu SMP dikeluarin berapa kali tuh pindah-pindah. SMA juga belum kapok. Iya. Mau gue sampai kapok. Kesan lu, perasaan lu sekarang ini ketika lu melihat lu yang dulu itu kayak gimana? Nyesel sih bang. Kayak maksudnya kayak ya nyesel aja sih kenapa dulu nggak belajar benar. Kayak ya sekarang gue ngerasain kayak mau ngelamar kerja aja lulusan SMA UN harus bagus bang, maksudnya kayak pelajaran harus bagus lah dan lainnya. Jangan gue dulu aja gue belajar nggak pernah, malah main mulu. Itu yang bikin gue kayak kok kenapa gue nggak belajar bener dulu SMA kayak gitu sih. Nah, terus ya udah sih kayak udah mau bikin orang tua ini aja lah, nggak kepikiran terus. Capek sih. Dampak yang lu dapetin terhadap apa yang udah lu lakuin dulu sekarang tuh dampaknya apa sih? Kayak karena gue dulu sekarang gue jadi gini yang nyatanya. Dampaknya itu ya gitu bang, mungkin kalau di keluarga gue tuh gue udah blacklist bang. Nama gue karena gue di antara keluarga gue itu cuma gue yang bengal gue doang. Sedih gak sih? Sedih bang. Ya namanya di keluarga besar di blacklist kayak lu, anak kayak ini nih nakal banget, anak kayak ini nakal banget. Banyak sih. Malas main. Sampai ada tuh saudara gue sendiri, ibaratnya dia Pak adik gue lah punya anak nggak boleh main sama gue gara-gara gue nakal. Gara-gara gitu deh. Tapi nyesek sih itu kan dulu ya kan. Kalau dampak positifnya ada nggak sih daripada lu dulu ngelakuin gitu? Dampak positifnya dari ngelakuin hal tawuran enggak sih bang, nggak ada sama sekali nggak ada. Ya, cuma gimana ya? Karena dari dulu gue nganggapnya tawuran tuh seru aja bang, seru-seruan, bukan kayak buat gue punya nama nih kayak gini-gini. Gue nggak pernah ada niatan kayak gitu. Berarti dampak positif daripada lu SMP bader, lu SMA tawuran sampai 3 tahun lebih kan? Nggak ada. Bisa dibilang buang waktu doang kan nih? Buang waktu. Aduh iya. Pakat gue juga begitu. Gue ngerasain juga nih apa yang dirasain sama. Ya karena SMA tuh ibaratnya masa-masanya kita nyari jati diri bang. Kalau menurut gue pribadi, jadi kayak
Nah kan kita belum tahu diri kita siapa, mesti nyari-nyari. Sekarang kayak ya gitu, nyesel deh jadi. Nyesel doang. Iya, nyesel. Nah, Cek, perjalanan lu ketika lu mau gue sebutnya bukan hijrah lah, apa ya, berubah. Tinggalin kebiasaan lu yang buruk banget dulu. Bisa dibilang kan tuh udah jadi keseharian lu kan, ribut, nongkrong, mungkin mabuk segala macam lah. Pasti kan lu berubah kan pelan-pelan. Itu langkah apa sih yang lu pilih supaya lu bisa ninggalin hal-hal yang buruk kayak gitu? Cewek. Beda dari penyelamat loh. Oh, ini dari sudut pandang lu ya, yang urus saya? Iya, cewek. Karena gimana ya, gue kalau dapet cewek lembek bang. Maksudnya kayak kalau udah dapet cewek nih, misalnya gue sayang, ya udah. Dan dia bisa ngasih tahu. Dia bisa ngasih tau gue. Dia bisa ngasih tau gue nggak keras, ngebilangin gue pelan-pelan. Dia punya cara sendiri dah buat menghindarin gue dari hal-hal kayak gitu. Oke. Gitu. Nah, gue setuju tuh. Emang cewek lu ngasih lu apaan sampai lu? Iya aduh. Ngasih gue itu kayak jadi banyak ngasih perhatian, ngasih kasih sayang. Gitu. Bener-bener. Ada tuh pepatah tuh, kadang tuh gak ada yang bisa ngerubah seseorang kecuali cinta. Gitu. Bener. Itu gue sepakat sama lu, dan kali ini lu mungkin mendapatkan itu dari pasangan lu. Gitu kan. Orang beda-beda kan. Ada yang mungkin dapat dari keluarganya, temennya. Bener. Gue kalau dari keluarga malah gue gak masuk. Karena mungkin dari blacklist. Dari blacklist kayak ya emang gue juga kayak karena mungkin udah kebiasaan di luar kali bang ya. Biasa di luar jadi kayak jarang dengerin omongan rumah lah. Peraturan rumah kan sama gue beda lah, maksudnya bentrok aduan. Jadi gue kayak lebih nyari cewek buat belakangin gue. Ya. Tapi Cek, lu ke keluarga setelah lu tahu lu di blacklist lah, di nama lu kurang bagus lah gitu. Lu usaha lu apa buat ngebuat lu jadi baik lagi? Lu pasti kan lah. Lu nyesel pasti kan? Nyesel. Terus gimana? Ya udah, misalkan kan di belakang penyesalan mah. Akhirnya ngebuktiin. Gue akhirnya ngebuktiin ya gue kuliah yang benar. Gue mulai cari kerja, maksudnya kayak seenggaknya bisa ngasilin duit lah, nggak dikasih terus sama orang tua. Itu sih yang bikin, ya jadi kayak orang tua gue tuh jadi kayak mikir, oh udah berubah, udah nggak kayak dulu minta duit main segala macem. Sekarang udah mendingan, mikir kayak gitu sih sekarang. Nggak kerjanya ribut doang. Nggak kerja tiap malam pulang di polsek. Bahaya tuh udah. Ya, alhamdulillah banget. Alhamdulillah, ya. Berarti lu udah bisa. Masih belajar terus buat berusaha ninggalin yang buruk-buruk itu ya kan. Bener. Pasti ada bang, masih buruk-buruk masih nyangkut. Cuma udah sebagian alhamdulillah sudah hilang. Kita lanjut sekarang ngobrolin tentang kesibukan lu lah. Sekarang yang lu lakuin ya kan. Kalau dulu lu sering berantem sana kemari, warawiri. Iya. Tentunya kan lu udah berubah kan dari lu udah sampein. Terus sekarang kuliah kerja apa gimana? Kuliah sambil nyambi kerja bang. Kuliah sambil nyambi kerja. Iya. Gue sebenarnya salut loh sama orang-orang kayak gitu. Karena nggak gampang loh gitu. Iya benar. Ya. Lu kuliah di mana? Mercubuan. Semester 5. Oh udah lumayan ya. Udah lumayan. Jurusan? PR bang. Public relation. Oh, pantesan nih tadi ngomongnya lancar ya kan? Yeah. Grogi banget. Ya, lancar-lancar aja. Gua doain semoga kuliah lu lancar banget. Amin bang. Jadi PR yang besar ya kan? Gantian lu yang manggil gua ntar. Iya, tenang aja bang itu bang. Kalau kerja gimana? Kerja gue di sales kos-kosan. Sales kos-kosan. Di carikos.id. Carikos.id. Ya. Lu sebagai sales kos-kosan. Jadi lu kayak gimana tuh? Kalau misalnya ada orang nyari kosan, ntar lewat gue bang. Jadi kalau misalnya gue masang iklan nih, ada yang nyari di tempat yang kerja sama perusahaan gue. Ntar gue temenin survei segala macam. Orangnya. Jadi pekerjaan lu lebih ke arah situ ya? Iya, lebih ke arah situ. Kalau ada orang yang mau nyari kosan, langsung hubungin lu bisa? Iya, bisa. Ntar maksudnya gue oper. Misalnya dia nyari di Jaksel gue ada berapa properti tuh, banyak dah di Tebet, Bayoran. Ntar gue oper ke daerah-daerah yang dia mau, dekat-dekat situ yang dia mau. Gitu. Cakupannya daerah mana aja? Jabodetabek sih bang. Jabodetabek, oh paham. Tapi kalau misalnya Bogor ada. Oh, ada orang lain kan? Ada. Waktu itu sekali ke Bogor. Lu pernah juga? Gue kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya jauh bang, gue paling minta nomor ownernya bang, yang punya kos. Gue kalau misalnya yang mau survei itu, gue tinggal telepon ownernya. Lu jatuhnya sebagai sales lah, dalangnya juga bisa ya? Perantara lah. Jadi kalau ada teman-teman nih yang mau nyari kosan, mungkin buat kuliah ya kan, mungkin buat kerja atau buat misalnya lagi cabut dari rumah ya kan. Buat enak. Ya intinya ya buat apapun lah kosan itu. Nih hubungin Bacek ya kan.
Jangan ngubungin buat ribut. Udah silang. Buat nyari kosan. Bisa dibilang kosannya tipenya bermacam-macam apa gimana? Bermacam-macam bang. Ada yang cowok cewek, ada yang cewek doang. Fasilitasnya pun? Fasilitas AC sih bang rata-rata. Rata-rata AC. Kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam, kamar tidur luar. Pakai tikar. Oke, gua mendoakan semoga usaha lu itu lancar ya kan, banyak yang nyari kosan. Ntar jadi semua yang nonton gua pada ngekos semua nih. Amin. Tajir gue ya. Tajir ya. Amin. Apalagi ya? Ya gua secara pribadi seneng kedatangan tamu Bacek kayak lu. Orang yang sudah mengalami masa lalu yang bisa dibilang buruk ya, Cek. Sorry ya, tapi emang nyatanya seperti itu kan. Iya banget. Tapi ternyata bisa keluar dan bangkit walaupun caranya nggak susah. Benar. Kayak tadi Bacek, dia memilih jalan ya untuk buktiin ke keluarganya. Terus ternyata dia juga dibantu oleh pasangannya. Iya, bisa nasehatin ya kan. Benar. Ya pas butuh support sih bang. Support. Gak gampang kayak gitu. Apalagi keluar dari lingkaran yang menurut lu udah nyaman. Gak gampang. Pasti butuh support dan butuh waktu sih lah. Proses lah. Kalau support agama? Support agama sangat kan? Sangat dibutuhkan. Iya. Jadi buat teman-teman yang emang dulunya punya masa lalu yang buruk ya kan, mungkin sama kayak kita, jangan terlalu khawatir gitu untuk masih bisa berhenti lah. Iya, jangan terlalu khawatirkan tentang masa depan lu gitu. Tapi lu coba buat berhenti ya kan. Iya. Ya pakai jalannya masing-masing. Bukannya kita menggurui atau ngasih tahu ya kan. Benar. Tapi kita kan dulu pernah ngerasain tuh. Iya. Alhamdulillahnya kita bisa keluar. Iya. Kalau kita masih gitu-gitu mah ngapain begini di sini? Benar. Yang ada gua ketemu Bacek gua ributin. Masih ada dendam. Iya. Enggak taunya enggak kan. Oke Bacek, lu masih ada enggak yang mau lu sampai ini buat teman-teman semuanya terakhir dari lu pribadi apapun dari itu? Dari gua pribadi sih udah sih Bang, mesti enggak usah ribut-ribut maksudnya. Ribut lagi. Sekarang kan lagi marak banget tuh gangster. Gangster, kampungan, segala macam yang gabung-gabungan sama sekolahan. Ya kita sebut orang-orang yang warawiri lah malam-malam ya. Iya, kayak gitu udahlah maksudnya. Kasian. Apalagi sekarang kan kalau misalnya tawuran tuh sampai nyari nyawa Bang maksudnya. Sampai kayak kalau belum dapat nyawa mah belum pulang kan. Iya. Ya udahlah, sayang nyawa. Jadi terlepas daripada tawaran itu yang dulu kita lakuin itu nggak dapat dampak positifnya sama sekali, ditambah lagi sekarang itu tawaran udah makin beda banget sama zaman yang dulu ya kan. Dulu kan kalau dulu di polisi aja kenakalan remaja Bang jatuhnya. Sekarang kriminal. Udah kriminal. Berarti memang udah jelas tawaran itu emang udah tujuannya buat kriminal. Iya, emang buat matiin orang udah. Iya benar bagus setuju. Jadi berhentilah seperti itu. Berhenti ya. Kalau nggak bisa berhenti, direm pelan-pelan. Oke, jumpa sama Bacek. Sampai di sini aja. Bacek, thank you banget udah datang ke sini. Gue pribadi minta maaf nih, belum bisa ngasih apa-apa. Cuma bisa ngasih minum doang kayak gini. Ya kan? Nanti kalau gue udah kaya baru gue panggil-panggil lagi. Siap Bang, gampang. Thank you banget Bacek kan. Kita kamera dulu.